Siapa yang tidak mengenal permainan petak umpet? Permainan yang sudah kita kenal sejak kecil ini memang asik jika dimainkan bersama teman-teman. Tapi bagaimana dengan orang dewasa? Tentu saja tidak melakukan permainan ini. Di Jepang, terdapat permainan petak umpet yang sering dilakukan oleh orang dewasa yang disebut Hitori Kakurenbo. Namun permainan ini sangat menyeramkan karena yang diajak bermain adalah hantu. Ritual Hitori Kakurenbo ini sebenarnya sudah lama digunakan di Jepang, biasanya untuk berkomunikasi dengan roh yang bergentayangan untuk berbagai keperluan. Boneka adalah media yang digunakan sebagai pengganti tubuh manusia. Ini adalah permainan penuh kutukan, jadi aku harap tidak ada yang mencobanya. Mau percaya ataupun tidak pada cerita ini, yang penting jangan mencobanya. Cerita ini adalah pengakuan dari salah seorang yang pernah memainkan Hitori Kakurenbo. Namaku Sarah. Aku adalah seorang Amerika yang sudah pernah tinggal di Jepang dengan keluarga angkat untuk keperluan studi luar negeri. Minggu lalu, saudara serumahku, Akane, bercerita tentang sebuah permainan yang ingin ia mainkan yang bernama Hitori Kakurenbo atau petak umpet sendirian. Akane bilang permainan itu menyenangkan dan beberapa teman perempuannya di sekolah telah mencobanya. Lagi pula aku juga penasaran. Singkat cerita, Akane mendapatkan boneka dari 100 Yen Store, menamakannya Erina, dan aku melihat dia merobek isian boneka dan menggantinya dengan beras. Dia kemudian menjahitnya dengan benang merah, diteruskan dengan melilitkannya di sekitar leher boneka. Dia juga menyiapkan beberapa gelas air garam. Kami pergi ke kamar mandi pukul 3 pagi. Semua orang di keluarga itu pergi mengunjungi bibi dan paman yang baru-baru ini punya bayi baru. Kami meletakkan boneka itu di dalam bak mandi yang berisi air dan berteriak bersamaan. Akane dan Sarah jadi yang pertama. Akane dan Sarah jadi yang pertama. Akane dan Sarah jadi yang pertama. Kemudian kami berlari keluar kamar mandi, mematikan semua lampu dan menyalakan TV di kamar persembunyian kami ke saluran statis. Akane menusuk jantung boneka itu dan memastikan bahwa dia memutuskan banyak benang merah sebelum membuangnya kembali ke bak mandi. Erina jadi yang kedua, Erina jadi yang kedua, Erina jadi yang kedua. Kami bernyanyi kecil, kemudian berlari kembali ke ruang keluarga dengan TV menyala. Kami masing-masing meneguk air garam, memastikan untuk tidak menelannya. Kemudian memegang cangkir kami dengan erat sebelum bersembunyi di lemari. Akane meninggalkan celah pintu sedikit terbuka karena ia ingin melihat apa yang terjadi pada TV. Untuk 5 menit pertama, kami hanya menunggu. Tidak ada yang terjadi dan aku merasa lega. Kemudian aku melihat gelombang statis TV mulai berubah. TV mulai beralih saluran. Cukup cepat untuk membuat sebuah kalimat yang terbentuk dari kata-kata dari saluran yang berbeda. Aku menemukan kalian. Aku meringkuk mundur di dalam lemari dan ketakutan. Udara terasa semakin dingin. Akane masih tetap berada di situ dengan mata yang menempel ketat pada celah lemari. Aku bisa mendengar langkah kaki. Langkah-langkah kaki itu berubah dan berhenti depan kami. Apa kalian di sini? Akane menjerit dan jatuh terdorong ke belakang. Pisau dapur yang telah kami gunakan untuk menusuk boneka itu menonjol dari matanya, mata yang ia gunakan untuk mengintip melalui celah pintu lemari. Untungnya setakut-takutnya diriku, aku berhasil menjaga air garam di mulutku, juga menggenggam cangkir bodoh itu dengan baik. Aku menunggu sampai gelombang statis di TV kembali normal. Akane menangis pelan. Pisau itu masih di matanya, tapi ia merintih. Kau perlu mengakhiri ritual ini. Aku melakukan apa yang dia suruh untuk lakukan. Aku berjalan di sekitar rumah, mencari boneka itu. Dia tidak lagi berada di kamar mandi. Aku menemukannya, duduk tegak di tempat tidur Akane, menyeringai. Aku menyiram dan memuntahkan air garamku ke arah boneka itu, kemudian berteriak, "Aku menang! Aku menang! Aku menang!" dengan keras. Lalu dengan sigap aku meraih boneka itu dan pergi ke bak sampah tetangga. Aku pun membakar boneka itu. Aku kembali ke dalam rumah dan mengatakan pada Akane semua telah berakhir. Akane keluar dari lemari dan pisau masih tertanam di matanya. Lalu kami memanggil ambulans. Setelah operasi, mata Akane tidak bisa tertolong. Sekarang Akane hanya bisa melihat dengan satu mata. Hal yang menakutkan adalah
Meskipun aku mengakhiri ritual dan membakar boneka tersebut seperti yang Akane katakan padaku, aku tidak berpikir kejadian ini sudah berakhir. Akane berkata, masih bisa melihat Erina berjalan di sekitar rumah.